Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Intan desu. Kali ini saya akan membuat video mengenai pemaparan beberapa materi untuk pemenuhan nilai mata pelajaran Bahasa Jepang kelas 13 PFPTA. Materi yang akan disampaikan antara lain yang kedua, yang ketiga, keep watching, oke? Dan stay tune. Iya, baik. Mari kita mulai penjelasan yang pertama, yaitu Nanggaini Arimaska. Tujuan materi ini yaitu untuk menyebutkan barang-barang dan tempat-tempat barang belanjaan di suatu toko atau terserba. Mari kita mulai masuk ke materinya. Iya, materinya yaitu sebelum kita memahami suatu pola kalimat dalam Nanggaini Arimaska, kita harus mengetahui kosakata apa atau nama-nama penambahan baru pada barang-barang yang sering digunakan. Kita ambil beberapa contoh, seperti contohnya kamera, CD, kabang, kutsu, yang berarti kamera, CD, tas, dan sepatu. Yang selanjutnya ialah hong, satsu, megane, toke, yang berarti buku, baju, kacamata, dan jam. Untuk menambah kosakata lagi, saya punya 2 kosakata dari barang, yaitu zubong dan boshi, yang berarti celana dan topi. Ini pada gambar yang berikutnya yaitu tentang lantai. Ini adalah hitungan-hitungan untuk menanyakan hitungan lantainya. Bisa kita lihat dan kita perhatikan bahwa bilangan-bilangan ini ada bahasa Jepangnya ya. Jadi kita harus perhatikan dengan seksama dan ingat-ingat agar ketika nanti membuat suatu pola kalimat, kita akan lebih mudah menggunakannya. Ya, untuk lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan, kita langsung masuk ke cara penerapannya, yaitu dengan pola kalimat, keterangan benda, memakai uak, keterangan lantai, dan arimas. Jadi, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan benda. Contoh, kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada yang dengan lambang merah. Satsuwa ikai ni arimasu. Artinya baju ada di lantai 1. Cukup mudah kan? Kita harus banyak latihan untuk mengerti akan materi ini. Kita lanjut ke materi yang kedua. Pasti teman-teman di sini merasa kayak pernah gak sih terpikir bagaimana bila kita ingin menanyakan harga barang dalam bahasa Jepang tentunya. Nah, untuk menjawab penasaran itu, materi yang kedua ini yang akan saya sampaikan yaitu ikura desu ka, yaitu untuk menanyakan harga barang. Tujuan pembelajaran kali ini untuk berlatih menyebutkan harga barang agar dapat menginformasikan dan menanyakan harga barang tersebut. Dan untuk lebih memudahkan dalam materi ini, penyebutan dan menanyakan harga, kita harus seperti mengetahui pola harga atau angka-angka dalam bahasa Jepang yang ditujukan untuk menyebutkan harga. Di sini sudah ada tabelnya, mari kita perhatikan dengan seksama agar lebih mengerti. Setelah mengetahui harga, kita harus juga mengetahui warna-warna dari barang yang akan kita beli atau kita ambil di toko tersebut. Yang pertama itu ada akai, yang berarti merah, shiroi, yang berarti putih, kuroi, yang berarti hitam, kiroi, yang berarti kuning, toi, yang berarti biru, dan murasaki, yang berarti ungu. Nah, kan teman-teman tuh udah tahu nih dari apa aja yang diperlukan untuk menyusun sebuah kalimat pada materi ini. Sekarang waktunya teman-teman untuk
memperhatikan sebuah contoh yang telah saya berikan. Saya memberikan beberapa contoh, mari kita simak baik-baik dan teman-teman membacanya ya. Akan saya iringi backsound agar teman-teman nyaman. Nah, yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, Korawa Arimaska. Di mana makanannya atau makanan apa yang Anda sukai. Jadi materi ini tuh akan menjelaskan mengenai bagaimana percakapan yang digunakan pada saat memesan makanan di restoran dalam bahasa Jepang. Kita lanjut ke penambahan kosakata baru. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan makanan-makanan yang disajikan di gambar ini. Teman-teman tahu nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, mie ayam, bakso, dan bolu itu. Pasti teman-teman udah tahu. Nah, di sini tuh pelafalan untuk yang bahasa Jepangnya ya. Teman-teman bisa sambil baca juga. Ini semua tuh ditulisnya dalam huruf katakana karena diambil dari kata asing. Serapan bukan asli bahasa Jepang itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu makanan yang dari Jepang sana ya, teman-teman. Jadi ini 4 gambar yang mungkin teman-teman sering ngeliat atau mungkin sebagian dari teman-teman yang lain jarang ngeliat dan makan ini. Tapi ini semua tuh ditulisnya dalam huruf hiragana karena memang kata dari bahasa Jepang itu sendiri tanpa ada serapannya dari bahasa lain. Dan teman bisa sambil dilihat, sambil dipahami, sambil diingat. Jadi akan memudahkan ketika proses kita menulis kalimat dan melatih pembuatan pola kalimat. Nah, kita kan udah tahu nih nama-nama makanan yang ada dalam bahasa Jepang. Lalu untuk memudahkan, kita harus mengetahui juga bilangan-bilangan angka yang digunakan dalam bahasa Jepang. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu angka 3 dan angka 6 itu penyebutannya beda ya, harus diingat. Yang angka 3 itu penyebutannya mitsu, yang angka 6 mutsu. Jadi emang harus terlihat i dan u-nya. Sedangkan angka lain yang harus digarisbawahi yaitu 4 dan 8. Dibacanya yang 4 yaitu yotsu, yang 8 yatsu. Jadi harus terlihat antara o dan a-nya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Soalnya banyak kesalahan itu dalam penyebutan angka 3 dan 6 serta 4 dan 8. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi ya untuk penyebutan angkanya. Nah kan, teman-teman udah tahu nih makanan-makanan dalam bahasa Jepang. Akan lebih baik lagi jika kita mengetahui minumannya atau bahasa Jepangnya nomimono. Ini ada beberapa ya. Di sini tuh ada yang ditulisnya dalam huruf katakana dan ada juga yang hiragana. Coba tebak. Katakana itu ditulisnya buat kata yang mana aja nih? Kalau di gambar ini ada 3 ya. Yang pertama jusu, kora, dan miruku. Karena kora itu tuh kata dari cola, kata asing cola. Lalu jusu itu dalam bahasa Inggris serapannya jus, dan miruku itu milk atau susu. Jadi teman-teman harus lebih mengingat lagi untuk penambahan kosakata dari minuman ini sendiri. Ada 6 ya yang aku kasih contohnya. Kita bisa juga menambahkan kata-kata dari rasa makanan. Udah tahu belum? Jadi di sini tuh ada kebalikannya seperti ini, oishi. Oishi itu berarti lezat. Lawan katanya tidak lezat, yaitu mazui. Lalu ada karai yang berarti pedas. Lawan katanya amai yang berarti tidak pedas atau manis. Nah, nambah pengetahuan lagi ya teman-teman mengenai rasa makanan. Agar lebih memahami mengenai materi ini, apa salahnya kita mengetahui juga cara melafalkan tingkatan rasa pedas. Karena yang identik dengan tingkatan rasa
itu adalah kata pedas ya, yang atau tadi kita sudah mengetahui yaitu bahasa Jepangnya karai. Yang pertama itu tidak pedas, bahasa Jepangnya kita lihat bareng-bareng yaitu karakunai. Yang kedua itu tidak begitu pedas, mungkin kalau di cengeknya mah 1 gitu, jadi kan gak begitu pedas. Itu di bahasa Jepangnya yaitu amari karakunai. Yang selanjutnya yang ketiga itu pedas. Pedas ya katanya yang tadi karai. Yang keempat mungkin teman-teman yang sangat pecinta pedas itu identik gitu dengan kata yang sangat pedas atau suka gitu. Bahasa Jepangnya itu totemo karai. Nah, nambah lagi ya teman-teman kosakata kita mengenai tingkatan rasa. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat mengerti dan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Arigato, sayonara.